Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga tetap semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas materi tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. A. Tindakan ekonomi. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya yang beragam. Dalam pemenuhan tersebut, manusia selalu dihadapkan pada beberapa permasalahan. Misalnya, dengan jumlah uang yang terbatas, kita dihadapkan dengan banyaknya kebutuhan akan barang yang harus kita beli. Keadaan inilah menuntut kita untuk bersikap cermat, yaitu dengan memilih barang yang harganya murah namun memberikan manfaat yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa manusia selalu memilih langkah yang paling baik dan paling bermanfaat bagi kehidupannya. Tindakan ekonomi sendiri di sini bisa dibedakan menjadi dua. Satu, tindakan ekonomi rasional. Yang kedua, tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional adalah setiap usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang dilandasi pilihan rasional dan menguntungkan. Sedangkan tindakan ekonomi irasional adalah setiap usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang dilandasi oleh pemikiran bijak dan kurang menguntungkan. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan secara rasional dalam rangka memenuhi kebutuhan. Bisa juga diartikan tindakan ekonomi adalah tindakan setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Di sini tindakan ekonomi juga dilakukan oleh pemerintah yang disebut politik ekonomi. Politik ekonomi adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kehidupan ekonomi dengan satu atau beberapa cara. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau motif yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini motif ekonomi terbagi menjadi 4. A. Motif untuk memenuhi kebutuhan. B. Motif berbuat sosial. C. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Dan D. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Nah, coba kalian perhatikan. Di situ ada sebuah gambar transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Nah, di situ ada sebuah komunikasi. Si pembeli ingin membeli jeruk. Nah, di situ ada kalimat, saya ingin beli jeruk yang berkualitas, Bang. Kemudian si penjual menjawab, Bu, ini jeruk saya menjual jeruk yang berkualitas, Mbak. Sekilo harganya 15.000. Nah, prinsip dari seorang penjual di sini kalau bisa dia mengeluarkan modal kecil
tetapi mendapatkan keuntungan yang besar. Makanya dia mengatakan bahwa jeruk yang dia jual itu adalah jeruk yang berkualitas. Prinsip ekonomi dapat diterapkan pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi, konsumsi, ataupun kegiatan distribusi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi di sini memiliki tujuan yang berbeda-beda. A. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. 1. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. 2. Mendirikan tempat perusahaan di lokasi dekat bahan baku. 3. Menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. 4. Menghemat atau menekan biaya produksi. Sedangkan yang B, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. 3. Memberikan layanan berkualitas kepada konsumen. 4. Menggunakan sarana distribusi yang efektif dan efisien. C. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membeli barang sesuai dengan daya beli dan dana yang dimiliki atau dana yang ada. Yang ketiga, memilih barang berkualitas tetapi harganya terjangkau. Yang keempat, membiasakan berperilaku hidup hemat dan sederhana. Itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu beri. Nah, di situ Ibu ada soal 1 sampai 10. Ya, soal 1 sampai 10. Bisa kalian kerjakan di rumah, tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ya. Ingat batasnya sampai jam 1, ya. Batas mengerjakan sampai jam 1. Ya, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.